KKM atau kuliah kerja mahasiswa merupakan kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh mahasiswa untuk masyarakat sebagai bentuk tridharma perguruan tinggi. Dan sekarang saya bersama kelompok 57 KKM Uniba tahun 2024 sedang berada di Desa Pamarayan yang secara administratif terletak di Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang. Dan saya bersama teman-teman akan bertemu dengan warga, membicarakan atau melakukan kegiatan yang mana tergabung dalam 8 bidang dan yang akan saya jelaskan dalam video ini. Ini dokumenter 57, saya Fikri Haikal, selamat datang di Pamarayan Jiput, Pandeglang. Ini Pamarayan, sebuah desa yang berada di kaki Gunung Pulau Sari dengan hamparan pesawahan yang luas dan aliran sungai yang masih asri. Desa ini mempunyai luas 155 hektar dengan jumlah penduduk 2.216 dan 649 kakak. Masyarakatnya sebagian besar berpenghidupan di sektor pertanian. Begitupun desa tersebut sampai saat ini terkenal dengan hasil pertaniannya. Tepat pada tanggal 14 Juli tahun 2024, kelompok 57 KKM Uniba datang di desa ini setelah bersosialisasi dengan beberapa tokoh masyarakat seperti camat Kecamatan Jiput, kepala desa Desa Pamarayan, beberapa tokoh RT RW, tokoh agama, kepala sekolah, dan lain sebagainya. Kita langsung melakukan kegiatan proker di 8 bidang tersebut. Di bidang yang pertama, yaitu bidang pendidikan, kita melakukan kegiatan belajar mengajar di salah satu sekolah. Walaupun di Desa Pamarayan sendiri terdapat 2 sekolah, yakni SDN 1 Pamarayan dan SDN 2 Pamarayan. Namun di SDN 1 Pamarayan kita hanya diizinkan atau diperbolehkan untuk mengajar kegiatan baris berbaris atau paskibra. Namun di SD yang kedua, yaitu SDN 2 Pamarayan, kita melakukan kegiatan belajar mengajar, yakni menurut kepala sekolahnya sendiri, kita dibebaskan untuk melakukan pengajaran dengan metode belajar yang seperti apa. Nah, di sini kita membawakan metode pembelajaran storytelling, di mana setiap anak nantinya akan maju satu persatu di depan kelas untuk bercerita tentang apa yang dia sukai ataupun tentang apa yang dia lakukan sehari-hari. Hal ini membuat anak tersebut berani maju di depan kelas di hadapan teman-temannya. Kemudian juga hal ini akan membakar semangat membaca bagi setiap siswanya, karena mau tidak mau mereka harus rajin membaca untuk menceritakan sesuatu yang dia pahami di depan kelas. Selain melakukan kegiatan belajar mengajar di SDN 2, siangnya kita akan melatih gerak jalan atau pelatihan baris berbaris di kedua sekolah, yakni SDN 1 Pamarayan dan SDN 2 Pamarayan. Selain itu, kita juga melakukan pengajaran kepada para siswa yang bertugas menjadi petugas upacara setiap Senin. Kemudian di posko juga tidak setiap hari kita melakukan les bahasa Inggris. Mereka juga sering kita berikan materi menggambar, kemudian materi-materi cerita lainnya untuk pengembangan si anak-anak tersebut. Program selanjutnya yaitu kita melakukan keterampilan mozaik, yang mana membuat lukisan dengan potongan-potongan kertas berwarna untuk dijadikan kerajinan lukisan mozaik. Di bidang yang kedua, yakni keagamaan, kita melakukan pengajian rutin, yakni setelah ba'da maghrib, yang mana di rumah tokoh agama setempat. Dan yang kedua yakni program Jumsih atau Jumat Bersih, yang mana membersihkan masjid dilakukan setiap pagi Jumat agar ibadah senantiasa nyaman dan rumah ibadah tetap bersih. Kemudian yang ketiga yakni mengikuti pengajian rutin oleh warga setempat yang dilakukan 2 minggu sekali di masjid, yang mana kita juga turut menghadiri acara tersebut setiap ada kegiatan pengajian rutin. Kemudian di bidang pemerintahan desa, yang mana
Di bidang itu kita membantu melayani para masyarakat yang berkebutuhan di kantor kelurahan atau kantor desa yang ingin membuat surat pengantar KTP, surat pengantar KK, dan lain sebagainya dalam hal administrasi apapun. Dan yang kedua yaitu pembuatan petunjuk jalan, yang mana pas kita datang di Desa Pamarayan tidak ada petunjuk atau tidak ada tanda apapun di setiap kampungnya. Maka dari itu kita berinisiatif untuk membuat pelang jalan agar supaya setiap orang yang datang di Desa Pamarayan tidak lagi kebingungan tentang sebuah alamat. Dan yang ketiga yakni pembagian bansos untuk pencegahan stunting dilakukan oleh kantor desa. Yang terakhir adalah pembaharuan infrastruktur taman baca. Jadi di depan persis kantor kelurahan terdapat sebuah ruangan atau sebuah pendopo yang mana kita manfaatkan untuk taman baca di desa tersebut. Di bidang yang keempat yaitu bidang kesehatan, kita kelompok 57 mengadakan sosialisasi kebersihan gigi di SDN 2 Pamarayan, yang mana di dalam kegiatan tersebut pesertanya adalah kelas 1 sampai kelas 6. Yang kedua adalah membantu bersama ibu-ibu kader dalam pencegahan stunting. Di bidang penghijauan, kita melakukan sosialisasi tanaman agronomi, yang mana beberapa warga dikumpulkan untuk mengikuti sebuah pelatihan yang menghadirkan pemateri dari aktivis pertanian, yakni Bapak Abdul Manaf. Dan di dalam kegiatan tersebut nantinya warga akan membuat tanaman agronomi. Di setiap rumahnya minimal terdapat 5 tanaman agronomi yang berbeda-beda. Kemudian selanjutnya yaitu membantu para petani dalam memanen hasil tanamannya. Nah, selain itu di dalam bidang penghijauan kita juga melakukan pembersihan di embung warga, yang mana dahulunya embung tersebut digunakan sebagai ruang ketiga warga setempat untuk melakukan kegiatan seperti kegiatan senam, kegiatan yang bersifat bersama-sama. Namun ketika kami datang, keadaan embung tersebut sangat tidak memungkinkan karena rumput yang cukup tinggi. Maka dari itu kita membersihkan ladang tersebut agar kembali digunakan oleh warga. Lalu kita juga sering melakukan pembersihan kampung, yaitu Kampung Sukarame, sebagai bentuk pembersihan lingkungan hidup, seperti membersihkan sungai, membersihkan rumput-rumput yang sudah meninggi di pemukiman rumah warga, dan membersihkan area-area lainnya. Nah, untuk mengurangi angka sampah di Desa Pamarayan, kita mempunyai program bank sampah yang mana setiap rumah akan kita berikan 2 trash bag untuk diisi sampah kering dan sampah plastik. Kemudian sampah-sampah itu akan kita jadikan ekobrik, yang mana setiap rumah jika memproduksi ekobrik akan kita berikan sembako gratis. Di bidang yang keenam yaitu bidang hukum, kita melakukan penyuluhan hukum, yaitu mengenai pergaulan bebas, kenakalan remaja, dan hukum-hukum perdata lainnya, yang mana menghadirkan pemateri dari Polres Pandeglang, Kejaksaan Agung Pandeglang, dan aktivis hukum di Kabupaten Pandeglang. Di bidang UMKM, di Desa Pamarayan terdapat sebuah makanan khas, yakni kue babon, yang mana kue babon tersebut sangat-sangat langka dan sangat-sangat jarang diproduksi oleh penerusnya, karena kue babon tersebut adalah masakan peninggalan masakan yang turun-temurun dari nenek moyang di Desa Pamarayan terdahulu. Nah, makanya selama kita mencari, terdapat satu rumah produksi yang masih memproduksi kue babon. Berhubung pemilik UMKM tersebut yaitu Ibu Iya belum mempunyai label atau mempunyai merek, maka dari itu kedatangan kita di situ akan memberikan merek kepada Ibu Iya. Dan berhubung Ibu Iya meminta nama labelnya yaitu nama anaknya, jadi kue babon tersebut kita namakan kue babon Mama Kiki. Nah, di bidang yang terakhir yaitu TTG atau teknologi tepat guna, berhubung di Desa Pamarayan tersebut mayoritas berprofesi sebagai petani, dan beberapa petani sedang menanam palawija seperti jagung dan biji-bijian yang lain. Maka dari itu
kami memberikan teknologi tepat guna, yaitu alat penanaman jagung untuk memudahkan para petani dalam menanam jagungnya atau menanam tanaman palawija yang lain. Dan 50 hari telah selesai, kelompok KKM 57 telah meninggalkan posko dan pergi ke kediamannya masing-masing. Kami harap program-program yang telah kita lakukan akan berdampak dan berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup di Desa Pamarayan. Dan semoga program-program tersebut akan terus berjalan seiring waktu setelah kami meninggalkan desa. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bye-bye. Banyak-banyak terima kasih dan mengucapkan selamat berpisah. Ya, untuk sementara.